Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai dimensi 3. Kita masuk di bagian yang ketiga, yakni konsep jarak pada bangun ruang. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai pengertian titik, garis, dan bidang. Kemudian yang kedua, konsep kedudukan titik, garis, dan bidang. Jadi untuk pertemuan kali ini, yang kita bahas adalah jarak pada bangun ruang dan jenis-jenis bangun ruang. Kemudian untuk jenis-jenis bangun ruang, ini yang akan kita pelajari adalah bangun ruang kubus, balok, 5 segitiga beraturan, dan 5 segi 4. Karena keempat bangun ruang tersebut itu sering muncul di pembahasan soal, baik di soal UN ataupun di SBMPTN. Jadi hari ini kita masih belajar mengenai konsep. Untuk pertemuan yang selanjutnya, baru kita masuk di materi inti atau di materi yang paling terakhir, yakni pembahasan soal-soal mengenai dimensi 3. Baik, kita masuk materi yang ketiga atau yang C pada materi dimensi 3, yakni konsep jarak pada bangun ruang. Jadi materi ini penting, dia harus kalian pahami, karena materi ini berhubungan dengan beberapa soal yang akan kita kerjakan nantinya. Jadi silakan disimak, kemudian dipahami. Yang pertama ada jarak antara dua titik atau jarak dari titik ke titik. Jadi jika ada dua buah titik, misalkan di sini ada titik A dengan titik B, maka untuk menghitung jarak dari A ke titik B, maka tinggal kita tarik garis lurus. Jadi panjang ruas garis AB inilah yang menunjukkan jarak dari titik A ke titik B. Jadi tinggal ditarik garis lurus aja. Kemudian yang kedua, jarak antara titik ke garis. Kita lihat di sini ada titik A dengan garis G. Jadi untuk menghitung jarak dari titik A, ya di sini ke garis G, ini diingat-ingat. Untuk menghitung jarak titik ke garis, itu tinggal kita proyeksikan titik A ke garis G. Dapatlah titik A aksen. Bagaimana cara memproyeksikan? Itu tinggal kita tarik garis yang tegak lurus terhadap garis G. Jadi yang dihitung itu adalah ruas garis A aksen. Kemudian yang ketiga, jarak antara titik dan bidang. Ada titik A dengan bidang Y. Jadi masih sama. Kita proyeksikan titik A ke bidang Y, maka diperolehlah titik A aksen. Bicaranya bagaimana? Kita tarik garis yang tegak lurus dari titik A terhadap bidang Y. Diperolehlah titik A aksen. Maka untuk mengukur atau menghitung jarak dari titik A ke bidang Y, itu yang dihitung adalah ruas garis A aksen. Kemudian yang keempat, jarak antara dua garis yang sejajar atau yang bersilangan. Jadi kuncinya masih sama, tinggal kita proyeksikan salah satu garis ya yang tegak lurus. Misalkan di sini adalah titik A, maka diperolehlah titik A aksen. Maka untuk mengukur ataupun menghitung jarak dari garis G ke garis H, yang dihitung adalah ruas garis A aksen. Kemudian yang kelima,
jarak antara garis dan bidang yang saling sejajar. Kita lihat di sini ada garis A dengan bidang Y. Jadi masih sama. Kita proyeksikan garis A terhadap bidang Y, maka diperolehlah titik A aksen. Jadi untuk menghitung jarak dari garis G ke bidang Y, maka yang dihitung adalah ruas garis A aksen. Kemudian yang keenam, jarak antara dua bidang. Di sini ada dua buah bidang, yakni bidang A dengan bidang B. Jadi intinya masih sama ya. Tinggal kita proyeksikan titik A, diperoleh titik A aksen dengan cara menarik garis yang tegak lurus terhadap kedua bidang. Maka yang dihitung nantinya adalah jarak dari A aksen. Jadi untuk lebih jelasnya mengenai konsep jarak pada bangun ruang, kita lihat pada contoh soal berikut. Jadi kuncinya untuk menghitung jarak pada bangun ruang itu dilihat dari jarak yang paling dekat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, garis yang saling tegak lurus ya. Nah, sekarang kita masuk di contoh yang pertama. Perhatikan gambar kubus ABCD EFGH di bawah ini. Tentukan jarak yang pertama. Sekarang kita lihat. Jarak dari titik E ke A. Ini gampang ya. Sangat jelas sekali. Maka yang diukur nantinya adalah ruas garis A. Nah, kita baca soalnya terlebih dahulu. Yang B, jarak dari F ke H. Pertanyaan yang C, jarak dari G ke A. Yang D, jarak dari E ke garis AB. Yang E, jarak dari H ke garis BF. Yang F, jarak dari A ke garis BD. Jadi untuk pertanyaan yang A, B, C, ini jarak dari titik ke titik. Yang D, E, F, jarak dari titik ke garis. Sekarang kita lihat perbedaan jarak dari titik ke titik dengan jarak dari titik ke garis. Kita jawab yang pertama, yang A. Jarak dari titik E ke A. Jadi sangat gampang, sangat jelas ya. Jadi yang dihitung adalah ruas garis A. Kemudian yang B, jarak dari F ke H. Jadi sama juga, tinggal kita tarik garis lurus. Jadi yang diukur adalah ruas garis FH atau HF. Kemudian yang C, jarak dari G ke A. Jadi tinggal kita tarik garis lurus, maka diperolehlah ruas garis AG atau GA. Jadi cukup gampang untuk menghitung jarak dari titik ke titik. Nah, sekarang bagaimana dengan jarak dari titik ke garis? Kita masuk yang D. Jarak dari titik E ke garis AB. Nah, sekarang yang perlu diingat, untuk mengukur jarak dari titik ke garis, itu kuncinya yang pertama, cari garis yang paling dekat, kemudian yang saling tegak lurus. Kemudian di sini diperolehlah ruas garis EA atau AE. Karena EA ini lebih dekat jaraknya daripada EB. Dan EA juga tegak lurus terhadap garis AB. Jadi insya Allah bisa dimengerti ya. Jadi jangan sampai salah untuk menghitung jarak dari titik ke garis. Nah, sekarang kita lihat yang E. Masih sama, yakni jarak dari titik ke garis ya. Jarak dari titik H ke garis BF. Ini H, kemudian BF. Jadi jarak yang paling dekat dan tegak lurus itu adalah ruas garis HF atau FH. Kalau H ke B lebih jauh ya, dan juga tidak tegak lurus. Kemudian yang terakhir, jarak dari titik A ke garis BD. Jarak dari titik A ke garis BD. Jadi kuncinya masih sama. Kita pilih jarak yang paling dekat, kemudian dan juga saling tegak lurus. Maka diperolehlah ruas garis AB. Insya Allah paham ya. Jadi untuk lebih memahaminya, kita lihat contoh soal yang
kedua. Ini ada gambar 5 segitiga TABC. Kemudian dengan titik D itu pertengahan dari AB. Ini ada titik D, pertengahan dari AB. Kemudian titik E itu pertengahan dari BC. Ini titik E, pertengahan dari BC. Dan titik F, pertengahan dari TB. Nah, sekarang yang ditanya, tentukan jarak dari T ke BC. Dan pertanyaan B, jarak dari C ke AB. Yang C, jarak dari T ke CD. Yang D, jarak dari T ke bidang ABC. Nah, ini sudah memasuki jarak dari titik ke bidang. Kemudian yang E, jarak dari A ke bidang TBC. Yang F, jarak dari C ke bidang TAB. Untuk pertanyaan A, B, dan C, ini berkaitan dengan jarak dari titik ke garis. Kemudian pertanyaan yang D, E, F, ini jarak dari titik ke bidang. Lalu kita jawab yang A. Jarak dari titik T ke garis BC. Jadi kuncinya masih sama. Kita pilih jarak yang paling dekat dan juga saling tegak lurus terhadap titik T ke garis BC. Maka yang dihitung adalah ruas garis TE. Kemudian yang B, jarak dari titik C ke garis AB. Jarak dari titik C ke garis AB. Jadi masih sama ya. Jadi yang dihitung ataupun yang diukur itu bukan jarak dari C ke B atau C ke A ya. Tapi yang diukur ataupun yang dihitung adalah jarak dari titik C ke garis AB. Itu adalah yang dihitung ruas garis CD. Karena CD ini jaraknya lebih dekat, kemudian juga saling tegak lurus. Yang C, jarak dari titik T ke garis CD. Titik T ke garis CD. Jadi yang dihitung itu adalah ruas garis TQ. Kenapa TQ? Karena TQ jaraknya ini lebih dekat dan juga saling tegak lurus dibandingkan dengan garis TC dan TD. Ya, ini untuk jarak dari titik ke garis. Kemudian soal yang DEF, jarak dari titik ke bidang. Kemudian yang D, jarak dari T ke bidang ABC. Jarak dari titik T ke bidang ABC. Jadi kuncinya masih sama. Kita hitung jarak yang paling dekat dan juga saling tegak lurus antara titik dengan bidang tersebut. Jadi kita tarik garis lurus dari titik T, maka jarak yang paling dekat dan saling tegak lurus itu adalah ruas garis TQ. Agar lebih tambah paham mengenai konsep jarak pada bangun ruang, kita masuk di contoh soal yang ketiga. Perhatikan gambar kubus A, B, C, D, E, F, G, H di bawah ini. Baik, ini sudah masuk soal hitung-hitungan. Tapi nanti ini untuk menghitungnya kita bahas di pertemuan yang terakhir. Jadi hari ini kita hanya mempelajari konsep jarak dari titik ke garis, ke bidang, ataupun yang lainnya. Nah, sekarang yang A, jarak dari B ke H. Jarak dari B ke H, maka yang diukur adalah ruas garis BH. Kemudian yang B, jarak dari P ke H. Jarak dari titik P ke H di sama ya. Jadi yang dihitung adalah ruas garis PH. Kemudian jarak dari A ke CH. A ke garis CH. Maka yang dihitung adalah ruas garis yang saling tegak lurus terhadap titik A dengan garis CH. Jadi ruas garis A dengan A aksen di sini ya, yang kita ukur nantinya.
Kemudian yang D, hitung jarak dari P ke bidang CDHG. Jarak titik P ke bidang CDHG. Jadi sama, kita tarik garis yang saling tegak lurus terhadap titik P ke bidang CDHG, maka diperoleh titik P aksen. Di sini letaknya P aksen. Maka yang dihitung adalah ruas garis P aksen. Kemudian yang E, jarak dari titik D ke bidang ACH. Maka kalau kita tarik garis lurus, itu nanti diperolehlah titik D aksen di tengah-tengah sini. Maka ini yang akan kita hitung nantinya. Kemudian yang F, hitunglah jarak dari B ke bidang CHG. Titik B ke bidang CHG. Jadi jarak yang paling dekat dan saling tegak lurus itu adalah ruas garis BC. Ya, ini kita bahas nanti di pertemuan yang berikutnya. Nah, kemudian kita langsung masuk ke materi yang keempat. Jenis-jenis bangun ruang. Ini yang kita pelajari adalah bangun ruang. Yang pertama ada kubus. Yang kedua nanti ada 5 segitiga beraturan. Jadi yang perlu ditekankan pada materi yang keempat ini adalah rumus cara cepat menghitung jarak pada bangun ruang ya. Kemudian pada kubus yang harus kalian ingat, untuk menghitung panjang diagonal sisi, itu rumusnya adalah R akar 2 atau sisi akar 2. Ya, jadi silakan diingat-ingat. Untuk menghitung panjang diagonal sisi pada kubus, itu rumusnya adalah sisi akar 2 atau R akar 2 ya. Kemudian untuk menghitung panjang diagonal ruang pada kubus, itu rumusnya adalah R akar 3 atau sisi akar 3. Itu untuk bangun ruang kubus. Nah, kemudian untuk bangun ruang 5 segitiga beraturan. Untuk menghitung tinggi 5 segitiga beraturan, itu rumusnya adalah 1/3 dikali panjang rusuk dikalikan dengan akar 6. Atau 1/3 dikali R akar 6. Kemudian yang B, untuk menghitung panjang AM, rumusnya adalah 2/3 dikali panjang AQ. Kemudian untuk menghitung panjang BM, rumusnya adalah 2/3 dikali panjang BR. Dan yang terakhir, untuk menghitung panjang CM, rumusnya adalah 2/3 dari panjang CP. Untuk materi bangun ruang, di pembahasan soal itu kebanyakan menggunakan rumus Pythagoras. Jadi kita ingat kembali rumus Pythagoras. Ini untuk segitiga siku-siku. Ini siku-siku di B. Jadi misalkan di sini ada sudut alfa, maka depannya sudut alfa sama dengan sisi depan. Kita singkat menjadi SD. Bawahnya sisi samping, atau kita singkat SS. Kemudian atasnya adalah sisi miring atau SM. Nah, kemudian untuk mencari sisi miring, ini sama dengan akar dari sisi depan pangkat 2 ditambah sisi samping pangkat 2. Kemudian untuk mencari sisi depan, ini sama dengan akar dari sisi miring pangkat 2 dikurangi sisi samping pangkat 2. Kemudian untuk mencari sisi samping, itu sama dengan akar dari sisi miring pangkat 2 dikurangi sisi depan pangkat 2. Nah, kemudian nanti ada juga di soal itu yang mencari jarak terdekat dari titik B dengan garis.
Misalnya di sini adalah garis AC. Maka untuk menghitung jarak dari ruas B ke B aksen, ini sama dengan AB dikali BC dibagi AC. Ya, jadi silakan kalian pahami rumus-rumus tersebut yang nantinya dapat kita gunakan untuk menyelesaikan pembahasan soal-soal yang ada pada materi bangun ruang. Ya, demikian yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Untuk pertemuan berikutnya, kita masuk di pembahasan soal-soal. Jadi kita sudah masuk materi hitung-hitungan ya. Jadi silakan kalian pahami dulu materi yang sebelumnya. Demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.